Hai Sobat Santuy, bagaimana kabar kalian di rumah? Tentunya saya berharap kalian baik-baik saja. Nah, saat ini saya sedang berada di Gor Upgris Kampus 4 di Jalan Gajah Raya. Tentunya kalian sudah baper ingin kembali kuliah lagi di kampus tercinta ini. Di masa pandemi corona ini, apa yang kalian sudah lakukan di rumah? Kuliah daring, kemudian tidur, atau melakukan aktivitas yang lain? Nah, salah satu menjaga kebugaran jasmani di masa era pandemi corona ini adalah dengan melakukan aktivitas fisik atau kegiatan berolahraga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa bentuk aktivitas fisik yang kaitannya dengan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Nah, saya akan memanggil dua bintang tamu yang kaitannya tentang ahli di bidang aktivitas fisik. Yang pertama, Bapak Ibnu Fatku Royana MPD. Asep. Tos dulu. Silakan duduk. Oke. Yang kedua, Bapak Husnul Hadi MPD. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Kita jaga jarak. Oke. Ini saya geser ya. Baik, yang pertama Bapak Ibnu Fatku Royana MPD. Beliau adalah dosen di PJKR, akan tapi juga mengampu di PGSD Upgris. Beliau berkompeten di bidang tenis meja, juga sekaligus pembina UKM tenis meja di Universitas PGRI Semarang. Kemudian beliau juga atlet, juga pembina IE Sport. Nah, kemudian bintang tamu yang kedua adalah Bapak Husnul Hadi MPD. Beliau adalah berkompeten di kepelatihan olahraga. Dan yang paling beken lagi, beliau adalah seorang wasit lisensi C1 nasional sepak bola. Tepuk tangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa agenda atau kegiatan yang kaitannya tentang aktivitas fisik yang menggunakan alat dan tanpa alat. Nanti untuk yang aktivitas fisik yang menggunakan alat akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Fatku Royana, dan untuk aktivitas fisik yang tanpa alat akan disampaikan oleh Pak Husnul Hadi, Magister Pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, dalam masa pandemi kita sebagai individu perlu menjaga kesehatan, terutama imunitas tubuh kita dengan cara melakukan aktivitas jasmani, baik itu di lingkungan kita sendiri maupun di lapangan yang ada di lingkungan kita. Salah satu cara agar kita menjaga imunitas ya melakukan aktivitas jasmani bisa berupa aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, bisa dengan melakukan aktivitas permainan olahraga dan sebagainya. Bener banget Pak Di, karena setelah pada masa pandemi seperti ini kan mahasiswa khususnya ataupun yang pada sekolah itu kan di rumah aja kan, sekolah di rumah, beraktivitas di rumah, dan ini yang menjadi salah satu keterbatasan. Jadi aktivitas olahraga, aktivitas jasmani yang sering dilakukan di lapangan, keluar rumah bersama kolega dan teman terbatas. Tapi jangan sampai walaupun kita di rumah aja, sendirian aja, ataupun hanya dengan keluarga, aktivitas jasmani kita berkurang atau malah bahkan tidak melakukan aktivitas jasmani. Gitu. Nah, mantap sekali ini. Berarti saya tidak salah untuk mengundang kedua pembicara pada pagi hari ini. Nah, kebetulan Pak Ibnu dan Pak Hadi, nanti silakan bisa ditampilkan bagaimana aktivitas fisik yang kaitannya dengan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat yang bisa nanti dilakukan di rumah tanpa ribet. Oh ya, sebelum masuk ke sana Pak Asep, kita juga perlu memahami, tadi kan kita juga telah menyinggung tentang kebugaran jasmani. Mungkin para mahasiswa
atau para orang tua juga perlu mengetahui apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik, sehingga ketika melakukan beban fisik itu tidak mengalami kelelahan yang terlalu berlebihan. Kemudian dalam kebugaran jasmani tentu kita ada aturannya kapan kita bisa meningkatkan kebugaran jasmani itu. Misalnya dalam seminggu kita harus melakukan aktivitas minimal 150 menit. Itu ketika aktivitasnya itu kategorinya sedang. Ketika kategorinya tergolong tinggi intensitasnya, cukup 75 menit dalam 1 minggu. Nah, mungkin nanti Pak Ibnu atau Pak Asep bisa mencontohkan mana aktivitas jasmani yang kategorinya rendah intensitasnya, sedang intensitasnya, dan tinggi intensitasnya. Iya. Mungkin Pak Ibnu bisa memberikan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Husnul Hadi bahwasanya banyak aktivitas yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan di rumah, baik dari intensitasnya rendah, intensitas sedang maupun intensitas tinggi. Nah, di sini saya dan juga Pak Hadi dan juga Pak Asep ini nanti juga akan mencontohkan atau mempraktekkan apa saja sih permainan ataupun aktivitas yang bisa dilakukan sehingga kita bisa tetap bugar nih walaupun di rumah aja. Nah, ini saya juga bawa alatnya. Ini ada alat seperti ini, ada kun juga, kok ada botol. Nah, kok bisa ada botol? Kenapa? Ya, nanti akan kita jelaskan. Ke yang pertama dulu. Nah, ini alat yang berguna sebenarnya, tapi bisa kok nggak pakai ini. Ini alat namanya sit up bar. Jadi bisa dipakai untuk sit up, bisa dipakai untuk backup. Jadi kalau di rumah bangun tidur, nah nggak usah langsung megang gadget, tapi olahraga lah sebentar saja, walaupun 5 menit, 6 menit itu sangat cukup. Oke, langsung praktek saja. Ya, jadi ini adalah sit up bar yang tadi sudah saya jelaskan. Ini alatnya sederhana, bisa dibeli secara online lah pokoknya. Nah, ini harganya juga murah kok. Nah, ini bisa dipakai untuk sit up. Jadi kalian bangun tidur bisa langsung sit up, dan setiap hari dilakukan, tapi repetisinya ditambahkan sehingga nanti ada peningkatan aktivitas jasmaninya. Gambar seperti ini, kemudian nggak perlu ada yang membantu, gini aja langsung sit up dihitung. Misalnya berapa kali, nah seperti itu. Ya, dengan alat yang sama kita bisa melakukan kegiatan yang berbeda juga. Ini adalah backup dengan menggunakan alat yang sama. Jadi setelah sit up bisa melakukan backup. Oke, nggak usah lama-lama ya. Siap. Nah, kalaupun kalian tidak punya alat seperti ini, itu bisa dengan yang lain. Contohnya, yang di sini ada saja. Ada kursi di sini. Permisi Pak Asep. Siap. Dengan alat yang berbeda, sederhana, semuanya ada di rumah, itu bisa. Nah, misalnya ini kursi. Sudah bisa sit up. Bisa backup aja karena di sini ada penopangnya. Itu. Atau mungkin Pak Hadi mau menambahkan? Oh iya, selain tadi sit up, kita juga bisa menggunakan alat yang ada di rumah. Mungkin saudara punya botol bekas, itu bisa diisi air atau pasir. Ini bisa menjadi beban ketika kita pengen melatih kekuatan. Misalnya kekuatan tangan, bisa melakukan semacam sini, atau belakang juga bisa, dan lain sebagainya. Ini ada 2, kita bisa menggunakan untuk 2 tangan kita. Ini untuk alat sebagai beban. Tambahan juga ini, dengan alat seadanya lagi nih, yang ada di rumah. Dengan botol tadi sudah dijelaskan oleh Pak Husnul Hadi, kita bisa latihan beban ya Pak Husnul Hadi. Dengan alat yang sama, dengan botol kita bisa latihan kelincahan. Jadi kita nggak lebih bergerak. Contohnya, ada 2 botol di rumah pasti ada ya. Letakkan, kita titik tengah, latihan kelincahan. Dengan alat sederhana yang ada di rumah. Nah, menarik sekali berarti ini ya. Otomatis kalian di rumah bisa mempraktekkan dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, baik yang berupa botol bekas yang bisa diisi air, kemudian bisa juga diisi pasir. Apabila lebih menarik lagi, ini bisa diisi air dengan diberikan pewarna merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu akan lebih menarik lagi. Apabila kalian punya kun, bisa digunakan. Akan lebih baik lagi Nah, kalau menggunakan kun. Tapi kalau ya, tidak punya, bisa menggunakan botol. Yang ada tetap bisa dilaksanakan di rumah walaupun keterbatasan
alat. Oh ya, tadi sudah dicontohkan kegiatan aktivitas fisik yang menggunakan alat. Mungkin saudara emang kesulitan alat di rumah, bisa menggunakan beban melalui diri sendiri. Ya, tanpa alat ya, Pak Adi? Tanpa alat, misalnya Bisa dipraktekkan Pak Adi, bisa monggo. berjalan kaki. Kalau berjalan kaki minimal 30 menit dalam sehari. Mungkin jalan cepat, jalannya lebih cepat. Itu bisa tergantung saudara, bisa 30 menit juga dalam sehari. Kemudian bisa intensitasnya agak yang sedang atau tinggi, bisa dengan jogging. Joggingnya bisa pelan, bisa kecepatannya ditambahkan. Itu untuk menjaga kebugaran kita. Mungkin jogging dengan rentangan dengan panjang sekitar 2,4 km dan sebagainya, itu terserah saudara semampunya seberapa. Yang penting kita dalam keseharian harus selalu menjaga imunitas dengan berolahraga. Tetap bergerak ya Pak Adi. Nah, bergerak. mantap sekali. Tepuk tangan ya. Nah, silakan dulu Pak Edi. Nah, mahasiswa sekalian, mungkin ini beberapa salah satu bentuk aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Selain nanti kalian menikmati kuliah daring yang sudah bosan di depan laptop, nah ini saatnya bisa dilakukan dengan menggunakan alat sederhana. Kita bisa menjaga kebugaran jasmani, kita bisa sehat, dan kita nanti bisa melakukan kegiatan yang lain tanpa melakukan kelelahan yang berarti. Nah, salah satu permainan yang sangat menarik mungkin bisa dipraktikkan di rumah. Salah satunya adalah permainan hitam dan hijau. Mungkin Pak Ibnu dan saya bisa mempraktikkan di depan. Baik, oke, siap. Pak Asep, gimana nih permainannya? Nah, permainan nanti kursi yang di sebelah kiri saya ini nanti warnanya hitam, kemudian di sebelah kanan Pak Ibnu nanti warnanya hijau. Nah, hitam dan hijau, betul sekali. Nah, nanti kita akan saling membelakangi ya tentunya. terus Kemudian nanti saya akan menyebutkan nama hitam atau hijau. Apabila hitam ya nanti kita rebutan duduk di kursi yang berwarna hitam. atau gini aja. Gimana? Itu nanti Pak Asep udah tahu dong. Pak Hadi yang bertindak hijau. Oke, siap. Kita yang rebutan. Biar fair berarti ya. Oke, betul, siap. Coba pandu. Pandu ya, Pak Adi ya? Hitam hijau. Oke ya. Ya, udah siap. Jadi kedua harus fokus ya terhadap apa yang saya sampaikan. Siap. Hijau. Pemenangnya adalah Pak Ibnu. Berarti saya? Siap, silakan untuk push up. Push up. Oh, Push up. oke. 5 kali cukup. Ayo silakan. Iya. Ini juga berfungsi untuk melatih kekuatan ya. Jadi di rumah juga bisa melakukan push up, yaitu setelah tidur maupun sambil nonton juga bisa. Monggo Pak. Nah, kira-kira ada permainan lain nggak ini? Ini udah asik sebenarnya pakai kursi di rumah bisa main game jadi nggak gadget terus. Betul Ada sekali lagi itu. nggak ini kira-kira. Oh ya, kita masih punya akun. Ini akun bisa digunakan. Oh ya, kalau saudara di rumah tidak punya akun, bisa menggunakan kertas juga bisa. Mungkin kertas bisa, kertas berwarna bisa dibuat bentuk seperti akun juga bisa. Boleh, atau foto juga bisa ya? Nah, botol yang berwarna tadi Pak Adi. Berwarna gitu ya Ya, Pak Adi? bisa. Oke. Ini kita taruh. Ini kira-kira apa ini Pak Adi? Ini juga permainan melatih konsentrasi anak-anak ya. Ini ada 3 warna. Oke. Ada warnanya merah, ada warnanya kuning, ada warnanya hijau. Yo silakan bersiap untuk Pak Asep dan Pak Ibnu untuk memulai permainan. Cara yang pertama adalah nanti saya sampaikan untuk mengangkat tangan. Nanti ketika saya sampaikan warnanya, silakan ambil salah Ambil. satu warna yang saya Oke. Cepet-cepetan sampaikan. berarti ini ya? Cepet-cepetan. Oke. Silakan angkat tangan ke atas. Siap. Silakan konsentrasi. Kuning. Iya. Nah, berarti ada hukumannya. Iya. Kalah saiki. Mau kuman apa? Samakan Pak Asep aja. Samakan ya, silakan untuk push up 5 kali cukup. Nanti saudara di rumah ya bisa melakukan push up 30 kali atau 20 kali kali 3 juga bisa sesuai frekuensi dan repetisinya. Oke. Mungkin ada tambahan permainan apa yang Pak Asep bisa sampaikan? Sudah. Cukup ya? Iya. Udah, itu aja. Si. Atau cukup aja Pak Asep. Jadi fisiknya udah, permainannya udah, kan udah dijelasin semua. Tadi kami sudah menyampaikan beberapa permainan yang bisa disampaikan di rumah atau dipraktekkan di rumah. Nah, mungkin dari Pak Hadi atau dari Pak Ibnu ada tambahan lagi? Ya monggo Pak Ibnu dulu. Oke ya. Sedikit saran saja sebenarnya. Walaupun kita sekarang sedang new normal, eranya new normal, apapun di rumah, belajar di rumah, kemudian bekerja di rumah,
Tapi yang namanya aktivitas jasmani untuk menjaga kebugaran itu harus tetap dapat kita lakukan walaupun dengan alat-alat yang ada di rumah seperti Betul yang sekali. sudah dicontohkan. Iya. Nah, kemudian repetisinya setiap hari itu harus bertambah. Yang tadinya cuma 10 kali, besok tambah 15 kali, besoknya lagi harus terus bertambah. Gitu. Silakan Pak Adi kalau mau. Oh ya, mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, untuk menjaga kebugaran kita butuh melakukan aktivitas jasmani setiap hari. Kalau intensitasnya rendah bisa dilakukan dengan 30 menit sehari. Kalau intensitasnya sedang bisa 150 menit 1 minggu per minggu. Dan kalau intensitasnya tinggi bisa 75 menit per minggu. Mungkin saudara mungkin masih bingung yang rendah seperti apa, yang sedang seperti apa, yang tinggi seperti apa. Kalau yang rendah itu kita bisa mengukur dengan denyut nadi kita. Ketika jantung kita bekerja tidak begitu maksimal, berarti itu intensitasnya rendah. Ketika jantung kita bekerjanya maksimal, itu masuknya ke tinggi. Bisa berupa permainan olahraga kayak bola, kayak bola basket atau dan lain sebagainya. Kemudian kalau rendah ya bisa jalan kaki, melakukan aktivitas keseharian. Kalau sedang ya bisa jogging, bisa sepedaan dan sebagainya. Silakan saudara melakukannya di rumah dan itu tidak menghalangi kita di masa pandemi ini. Terima kasih. Oke, mungkin sangat luar biasa sekali, sangat jelas sekali beberapa bentuk permainan yang sudah kami tampilkan. Nah, salah satunya memang ini tujuannya untuk menjaga kebugaran jasmani agar tubuh kita tetap sehat. Nah, jangan lupa nanti apabila ada pertanyaan, tentunya silahkan masukkan di kolom chat, bisa di Instagram PGSD Upgris, kemudian di channel YouTube juga ada di PGSD Upgris, dan ini yang paling beken sekali ada tv.upgris.ac.id. Nah, nanti kalian bisa apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom tersebut. Nah, yang terpenting adalah jaga kesehatan, kemudian jaga kebugaran sampai ketemu lagi di era yang baru, era yang lebih normal lagi. Kita tunggu di kampus tercinta di PGSD Universitas PGRI Semarang. Salam olahraga Jaya, PGSD Upgris, cerdas, mendidik. mantap sekali.